Perkembangan dunia modern saat ini tak terlepas dari kecerdasan dan campur tangan bangsa-bangsa Yahudi. Kejeniusan bangsa Yahudi tidak hanya terfokus pada penemuan teknologi hebat, tetapi juga bangsa ini melahirkan banyak ilmuwan dan ahli filsafat dunia. Sehingga Israel atau Yahudi memainkan peran yang sangat besar terhadap sejarah dan peradaban manusia dari dulu hingga saat ini. Meski terlahir sebagai bangsa yang pintar dan spesial, tetapi bangsa Yahudi juga dikenal sebagai bangsa yang keras kepala, bangsa yang berlaku jahat dan kejam, serta bangsa yang tidak setia kepada Tuhan. Itulah dari catatan agama Yahudi. Dalam sejarah Israel, bangsa ini sering dihukum bahkan dibuang oleh Tuhan. Dan berikut adalah 5 janji Allah bagi Yahudi, di mana sisa satu yang belum tergenapi. Umat kesayangan Allah. Meski dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan tidak setia pada Tuhan, hal itu tidak mengubah status bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah. Hal itu lantaran Allah tidak bisa mengingkari perjanjiannya kepada Abraham, yaitu akan memberkati keturunannya Israel. Allah juga pernah berjanji kepada Israel bahwa semua bangsa-bangsa di dunia akan takluk kepada mereka. Dan siapa yang memberkati Israel akan diberkati, tetapi siapa yang mengutuk akan hidup sengsara. Pada fakta saat ini janji Allah tersebut digenapi. Walaupun Israel merupakan bangsa yang kecil seperti yang kita lihat sekarang ini, namun mereka hidup makmur dan maju. Bahkan negara sebesar Amerika pun hanya dijadikan anjing peliharaan oleh bangsa Israel. Hal itu tak terlepas dari pengaruh besar orang Yahudi bagi ekonomi Amerika yang membuat negeri Paman Sam itu dijuluki negara adidaya. Bahkan tak hanya Amerika, negara lain yang pro terhadap Israel turut merasakan adanya kemajuan dan kemakmuran, seperti Inggris, Perancis, Jerman, Australia, dan masih banyak lagi. Hal itu selaras dengan janji Tuhan kepada nenek moyang Israel bahwa akan memberkati negara yang mengasihi umatnya Israel. Dibebaskan dari perbudakan. Seperti yang diketahui, bangsa Israel sering sekali dihukum oleh Tuhan karena kejahatan dan ketidaktaatan mereka kepada Allah. Israel pernah dicerai-beraikan oleh Tuhan dan dibiarkan jatuh ke dalam perbudakan Mesir selama 430 tahun masa Raja Fir'aun. Hampir 2 juta umat Israel mengalami penderitaan di tanah Mesir. Bangsa Israel kemudian berteriak kepada Allah meminta kebebasan. Allah kemudian membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Menjadikan Arab bangsa yang besar. Ismail dan Ishak merupakan putra Abraham yang lahir dari istri yang berbeda. Ismail merupakan nenek moyang bangsa Arab, sedangkan Ishak merupakan nenek moyang bangsa Israel, di mana Ismail dilahirkan oleh Hagar, sementara Ishak dilahirkan oleh Sarah. Kisah ini terjadi sewaktu Sarah sebagai istri sah Abraham tidak memiliki keturunan, yang kemudian membuat Abraham menghampiri budaknya Hagar dan kemudian lahirlah Ismail. Namun mirisnya, keadaan itu membuat Hagar lupa diri. Dia merasa sombong terhadap majikannya Sarah. Tak lama kemudian, akhirnya Tuhan mengabulkan doa Sarah dan memberikan Sarah keturunan yang diberi nama Ishak. Perlakuan tak baik Hagar terhadap Sarah menimbulkan sakit hati dan meminta suaminya Abraham mengusir budaknya itu bersama anaknya. Saat Hagar dan Ismail diusir dan mengembara di padang gurun, mereka menghadapi situasi yang kritis, di mana Ismail pada saat itu hampir mati. Namun janji Allah kepada Ismail yang mengatakan akan memberkati Ismail menjadi bangsa yang besar membuat sejarah hari ini. Dan benar saja janji Tuhan itu telah digenapi, di mana bangsa Arab yaitu keturunan Ismail saat ini menjadi bangsa terbesar kedua di dunia. Bangsa Israel melahirkan banyak ilmuwan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa janji-janji Allah kepada bangsa Yahudi membuat mereka sangat spesial. Dalam janji Tuhan kepada para nabi, mengatakan bahwa bangsa Yahudi akan menjadi garam dan terang di dunia. Dalam artian bahwa dari bangsa inilah lahirnya peradaban manusia modern saat ini. Mulai dari listrik, Google, teori relativitas, vaksin, dan masih banyak lagi produk-produk Yahudi yang tak bisa lepas dari kebutuhan manusia sampai kiamat nanti. Yerusalem baru. Perdebatan tentang status orang Yahudi atau lebih heboh lagi tentang status Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel menjadi kehebohan di mana-mana. Dalam sejarah keyakinan agama Yahudi, Bait Suci adalah salah satu bangunan yang sangat penting untuk penyembahan orang Israel kepada Tuhan. Dalam catatan sejarah, Bait Suci pertama Israel dibangun di Yerusalem oleh Raja Salomo tahun 957 sebelum Masehi. Namun bait pertama ini dihancurkan oleh penguasa Babel
bernama Raja Nebukadnezar. Setelah penghancuran itu, bait suci kedua dibangun kembali di tempat yang sama tahun 515 sebelum Masehi. Namun hancur kembali setelah terjadi peristiwa pengepungan Romawi atas Yerusalem. Bagi bangsa Yahudi, bait suci sangat penting bagi mereka, karena di dalamnya terdapat petunjuk Allah dan juga tabut perjanjian. Itulah kenapa saat ini bangsa Israel masih memikirkan cara untuk membangun bait suci ketiga di Yerusalem. Dan ini jadi alasan kuat mengapa Israel menginginkan tanah Yerusalem hingga terjadi konflik dengan Palestina seperti sekarang ini. Israel punya keyakinan bahwa Yerusalem adalah tanah leluhur mereka, di mana tempat dua bait suci Yahudi dibangun di masa purbakala. Tetapi janji Tuhan mengenai pembangunan The Next Temple atau bait suci ketiga ini sudah tercatat dalam firman-Nya, bahwa bait suci ketiga yang disebut sebagai Yerusalem baru ini akan terjadi apabila Yesus Kristus datang kedua kalinya ke dunia. Yerusalem baru atau bait suci ketiga ini hadir tanpa campur tangan manusia, melainkan kota Yerusalem baru atau bait suci ketiga ini akan turun dari surga, di mana penghuninya adalah orang-orang terpercaya. Namun semua orang masih menunggu janji Tuhan satu ini, dan sekaligus akan menyelesaikan perdebatan selama ini. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar, and see you on the next video. Bye-bye!